pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Dari kehadiran di sini, semuanya hadir ternyata. Oke, berarti hari ini nihil ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran biologi kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Karena kita kan sudah punya kesempatan ya untuk belajar biologi. Semoga anak-anak semua bisa menggunakan waktu belajar ini dengan baik. Masih ingat nggak sebelum kita belajar virus, kita belajar tentang klasifikasi. Klasifikasi 6 kingdom, Bu. Ini kita akan belajar bagian ini, ya, bagian Eubacteria dan juga Archaebacteria. Jadi kita akan belajar bakteri secara umum. Cirinya adalah prokariotik. Tidak memiliki membran inti sel. Kompetensi yang harus dicapai oleh para siswa semuanya adalah pertama, mengidentifikasi struktur tubuh dan juga bentuk umum dari sel bakteri. Yang kedua, untuk membandingkan Archaebacteria dan Eubacteria. Kita ini belajar menggunakan moda yang namanya sinkron dan asinkron. Kalau kemarin siswa sudah melakukan diskusi ya di Moodle, itu namanya moda asinkron. Sedangkan kalau kita bertemu tatap muka seperti ini, kita belajar secara sinkron. Kita belajar dengan model yang namanya model discovery learning. Ada kuisnya hanya yang tentang indikator yang diselesaikan pada pembelajaran hari ini saja. Ya. Jadi itu untuk nilai pengetahuannya. Nah, kemudian yang terakhir, Miss Pinta bisa mengisi lembar penilaian sikap-sikap disiplin dan sikap tanggung jawab. Coba di sini ada yang pernah diare? Makanannya nggak sehat. Biasanya karena makanan yang kurang sehat, maksudnya adalah makanan yang terpapar oleh kuman. Diare secara umum itu karena bakteri Escherichia coli. Coba, apa sih pertanyaan yang muncul? Itu karena bentuk-bentuknya berbeda, namanya kan berbeda. Nah, namanya itu apa aja sih? Oh ya, benar sekali. Oke, Zevanya melihat bahwa di gambar-gambar ini ada bentuknya yang beda-beda. Nanti dari bentuk-bentuk ini akan ada nama yang berbeda yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Gambar-gambar ini sebenarnya adalah gambar-gambar apa? Bakteri. Nah, ini ciri-ciri umum bakteri. Pertama ada flagella yang bentuknya ada flagella yang bentuknya kayak ekor itu. Terus kedua juga ada kapsul atau lapisan lendir. Terus ketiga ada dinding sel. Keempat ada membran plasma. Dan terakhir ada pili. Flagel ini bagaimana bisa digunakan sebagai alat gerak? Karena flagel ini ya seperti kalau kita naik perahu pakai dayung, itu nanti digunakan untuk mendorong airnya. Cuman bedanya pada flagel ini, dia gerakannya sambil berotasi, sambil berputar, seperti itu. Nah, nanti karena dia berotasi, maka ada gerakan tertentu yang akan berbeda. Coba perhatikan ya. Karena dia berotasi, maka saat bakteri itu berbalik arah, ya, dia akan muter. Nah, itu bedanya. Jadi dia bisa berpindah tempat, makanya area yang ditumbuhinya lebih luas karena dia berpindah tempat karena dia punya flagel. Jadi di bagian struktur dalam ada nukleoid, sitoplasma, ribosom, sama plasmid. Atrik itu yang nomor 4 itu yang tidak memiliki flagea. Terima kasih. Mungkin sedikit yang harus dikoreksi sedikit ya. Untuk Felicia dan untuk teman-teman yang lain. Namanya flagel atau flagella. Perbedaan dari Archaebacteria dan Eubacteria. Kalau yang Archaebacteria ini
dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Kalau yang eubacteria memiliki dinding sel dari bahan peptidoglikan. Terus yang kedua, Archaebacteria ini hidupnya di daerah dengan suhu yang kondisinya ekstrim. Kalau eubacteria ini banyak ditemukan di lingkungan yang dekat dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi Archaebacteria itu hipotesis para ahlinya itu menyatakan kalau anggota Archaebacteria itu tinggal di lingkungan yang ekstrim, jadi mirip seperti lingkungan hidup pada saat kehidupan awal bumi. Makanya disebut bakteri kuno. Untuk jenis-jenisnya itu ada bakteri metanogen. Jadi bakteri metanogen itu bakteri yang menghasilkan metana. Terus jenis yang lain itu bakteri halofil. Jadi bakteri ini itu bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Yang ketiga itu bakteri termoasidofil. Bakteri termoasidofil itu bakteri yang hidup pada lingkungan bersuhu panas dan asam. Luar biasa. Kalau kamu lihat habitatnya Archaebacteria seperti ini ya, kamu bisa nemu nggak Archaebacteria di lingkungan sekitar kita? Kayaknya kok nggak bisa, Bu. Kayaknya nggak bisa ya. Kenapa kok nggak bisa? Karena contohnya tadi itu kan dia hidup di lingkungan yang tidak ada oksigen, sedangkan kita kan membutuhkan oksigen. Terus di lingkungan yang ada asamnya sama di suhu tinggi, sedangkan kita tidak bisa hidup di sana kan, Bu. Sama yang ada kadar garamnya tinggi, kita juga nggak bisa hidup di sana. Ini namanya Methanobacterium, dia menghasilkan metana. Dan ternyata bakteri ini juga hidupnya di mana? Hidupnya ada di alat pencernaannya ternak. Ya. Jadi bakteri ke Archaebacteria ke Eubacteria, ayo biar kita bisa enak. Bakteri digolongkan. Digolongkan menjadi, gitu ya, boleh ya, seperti ini. Oke, ini yang namanya kata hubungnya. Oke, jadi nanti saat membuat peta konsep mengenai klasifikasi Archaebacteria, kalian bukan hanya komponen-komponennya, Archaebacteria jadi 3 kelompok, tapi ada kata hubungnya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Struktur sama klasifikasi bakteri. Archaebacteria sama eubacteria. Bakteri, kelompok prokariot tadi ya. Kemudian kelompokkan jadi Archaebacteria dan Eubacteria, dan Archaebacteria bisa dikelompokkan lagi menjadi metanogen, halofil, dan termoasidofil. Oke, sekarang Miss akan kasih kuisnya. Menurut Jason, dari materi hari ini yang menurutmu paling menarik apa? Mungkin Archaebacteria. Archaebacteria, kenapa kok menarik menurutmu? Karena tempat hidupnya itu kan sangat ekstrim, tapi bisa berada di sekitar kita. Oke, ya. Tadi contohnya Methanobacterium tadi ya. Yeah. Miss memberikan apresiasi buat kalian semua yang sudah mau mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi, untuk sharing-sharing, kemudian sudah melakukan diskusi dengan aktif di Moodle. Karena catatan siapa saja yang belum ikut diskusi. Jadi nilainya juga pasti akan berbeda dengan teman-teman yang lebih aktif. Ya, apa yang harus dilakukan hari ini? Masuk ke bagian kuis, post-test ini, dan juga penilaian diri. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai reproduksi bakteri. Oke, nah kita akan akhiri pembelajaran kali ini. Miss akan tutup dalam doa ya. Kami mohon apapun yang kami pelajari hari ini, kami bisa tarik kesimpulan, kami bisa tarik manfaat, sehingga nantinya ini juga berguna dalam kehidupan kami. Selamat siang. Bu. Selamat siang, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu.